Tata tertib beribadah anak sekolah minggu. 1. Duduk yang rapi. 2. Tidak lari-lariannya. 3. Tidak sambil makan. Keempat, tidak sambil main game. Kelima, persiapkan Alkitab. Keenam, persiapkan persembahan kalian. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Inang Pendeta dan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Pemusik kita hari ini Kak Elsa dan Bang Yohanes. Pembaca nas firman Tuhan Kak Delvi. Selamat beribadah adik-adik. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Ketemu lagi dengan Kak Evoni dan Kak Wati serta kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Dan yang mengiringi kita untuk menaikkan lagu pujian pada pagi hari ini adalah Kak Elsa dan Bang Yohanes. Nah adik-adik, sudah siap beribadah? Kita akan memulai ibadah dengan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau akan lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Mari kita nyanyikan. Ibadah sekolah minggu dibuka di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, di hadapan-Mu kami bertelut sambil menyadari betapa tidak layaknya kami menghadap Engkau. Kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa yang pantas menerima hukuman-Mu. Namun oleh anugerah-Mu yang tak berkesudahan, Engkau mengampuni dan memulihkan kami. Berikanlah kepada kami sukacita mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu, demi nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik masih semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Nah, Kak Kiki mau kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Kita bernyanyi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalam
Jalannya serta siapa? Jalan serta Tuhan Yesus Oh, dong. jalan serta Tuhan Yesus ya, yang membuat kita semakin semangat. Yuk, Mari adik-adik, kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Tuhan yang ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa berhati suci serta bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus saling menghormati, saling mencintai, dan setia. Adik-adik, kita tadi sudah memuji nama Tuhan dan tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak siapa ya Kak ya? Oh, Kak Rani. Ya, akan dibawakan oleh Kak Rani. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi baca kitab suci. Kita bernyanyi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik, kita saatnya sekarang mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk melipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, jika hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bernyanyi, berdoa bersama, dan memuji Tuhan. Walaupun masih melalui online, ibadah kami kiranya boleh semakin memuliakan nama Tuhan di dalam seruan-seruan doa kami. Bapa, kami saat ini mau mendengarkan firman Tuhan dan cerita tentang Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami, berikan kami hikmat pendengaran yang baik agar kami boleh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sekarang kan mau dengar cerita, tapi sebelumnya kakak mau mengajak adik-adik buka dulu Alkitabnya dari Perjanjian Baru, dari Injil Lukas ayat 11, Injil Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Karena hanya 2 ayat, yuk adik-adik yang kecil juga boleh sama-sama membaca Alkitab. Kak Delvi akan memimpin kita untuk membaca Alkitab kita pada hari ini. Yuk kita baca sama-sama. Adik-adik, firman Tuhan pada minggu pagi ini terambil dari Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik tadi sudah membaca firman Tuhan? Luar biasa bukan?
Nah, kakak hari ini mau memperlihatkan kepada adik-adik orang-orang nomor 1 di Indonesia. Nah, seperti ini. Luar biasa bukan? Nah, itulah adik-adik orang-orang nomor 1. Kenapa dibilang orang-orang nomor 1? Itu adalah orang-orang yang tadi sudah dilihat di layar kita, adalah presiden yang memimpin negara kita, yaitu negara Indonesia. Ya, ada Bapak Presiden, ada Ibu Presiden, dan saat ini kita dipimpin oleh Bapak Joko Widodo. Nah, orang-orang hebat tadi itu juga terlahir dari ini. Betul, seorang ibu, sama seperti kalian. Semua juga yang terlahir dari seorang ibu. Adik-adik, kenapa kakak tadi mau menunjukkan gambar-gambar orang-orang nomor 1 di Indonesia? Nah, karena firman Tuhan yang boleh kita baca tadi sama-sama tentang apa? Tentang orang hebat di dunia, di surga dan di dunia. Siapakah dia? Betul sekali, Yesus Kristus. Itu adalah orang hebat. Dan itu juga yang dipuji oleh seorang wanita ketika Yesus mengajar. Wanita itu mengatakan apa? Berbahagialah ibu yang melahirkan, katanya. Karena wanita itu melihat kehebatan Yesus. Yesus mengajar di mana-mana, Yesus disayangi banyak orang, Yesus membuat mujizat, dan banyak hal yang dilakukan Yesus. Itu yang membuat wanita itu mengatakan, berbahagialah orang yang telah melahirkan dan menyusuinya, katanya. Nah, adik-adik pernah nggak melakukan hal-hal yang hebat? Lalu, pernahkah kalian membuat ibu kalian merasa bangga? Pasti. Atau kalian pikir kalian belum bisa melakukan apa-apa? Oh tidak, kehebatan bukan hanya karena perbuatan yang besar. Hal kecil sekalipun dengan kalian taat kepada orang tua, kalian berbuat baik kepada sesama, itu adalah hal yang hebat yang membuat orang tua kita bangga dan bahagia mempunyai anak-anak seperti kalian. Tetapi itu adalah dari sisi dunia, kehebatan dari sisi pandangan dunia. Yang mau diajarkan Yesus melalui firman-Nya hari ini adalah dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang Tuhan tentang kebahagiaan itu bukan semata-mata dari apa yang kita lakukan. Tetapi apa katanya? Di dalam Lukas 11 ayat 28b dikatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi adik-adik, ternyata kebahagiaan itu diukur bukan dari berapa besar yang kita lakukan, tetapi kebahagiaan itu adalah jika kita mau mendengar firman Allah dan mau memeliharanya di dalam hati, lalu melakukannya di dalam kehidupan kita. Itulah kebahagiaan yang sejati. Jadi berbahagialah orang tua kita yang selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih mempunyai anak-anak seperti kalian yang setiap minggu rajin membaca Alkitab, mau tidur berdoa, mau melakukan segala sesuatu mau berdoa. Nah, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya adik-adik. Jadi bukan dilarang kalian menjadi orang hebat, bukan dilarang kalian menjadi orang pintar, tetapi pintar juga dan berhikmat juga di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, jika firman dan cerita hari ini boleh lebih menguatkan kami, mengajari kami untuk menggunakan mata, hati, dan telinga kami untuk mendengar firman Tuhan, memeliharanya di dalam hati kami, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang boleh kami dengar hari ini menjadi pelita di dalam perjalanan hidup kami, dan kami boleh menjadi pendengar firman Tuhan dan pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKPI Cikarang Baru, bersyukur melalui pujian dan doa-doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Halo adik-adik, kita saatnya mau membuat aktivitas kita hari ini ya. Kita mau membuat hati. Nah, kok hatinya sebelah Kak? Tanaleng. Nah, hati ini kalian boleh buat dengan cara menyediakan kertas berwarna merah. Kalau kalian tidak punya kertas jeruk seperti kakak, kalian boleh menggunakan kertas origami. Lalu, kertas berwarna putih, lem, gunting, dan spidol untuk menuliskan ayat Alkitab. Nah, caranya kalian gunting kertas merah tadi berbentuk hati seperti ini. Lalu, kertas yang putih untuk menuliskan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini tertulis di dalam Amsal 28 ayat 26. Kalian boleh tulis dan boleh sesuka kalian, diwarnain dengan tulisan yang berwarna-warni boleh. Kita buat tempel ayat hafalan kita di salah satu bagian sebelah hati ini, dan sebelahnya lagi kakak punya gambar seperti ini nih ya. Jadi kakak tempel di sini. Tetapi kalian boleh menggunakan gambar apa saja. Kalau kalian mau, boleh menggunakan foto mama kalian atau orang-orang yang kalian sayangi, boleh di bagian sebelahnya. Lalu kita lipat, kita tutup seperti ini. Kita boleh deh pergunakan ini untuk membatas Alkitab kita. Selamat mengerjakan adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tiba saatnya kita melihat aktivitas yang kalian kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu kemarin. Good job adik-adik, kalian memang anak yang taat. Selalu setia beribadah dan kirimkan aktivitas kalian ya. Tuhan Yesus memberkati. Sudah mendengar firman Tuhan dengan baik tadi adik-adik? Nah, siapa yang ingat temanya? Siapa yang suka cita mendengar firman Tuhan? Wah, senang banget ya Kak kalau adik-adik senang mendengar firman Tuhan. Betul sekali. Nah, untuk menambah sukacita kita nih Kak, kita akan nyanyi lagu firman Tuhan ada di hatiku. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Srek,
persembahan. Sekarang Inang minta kalian siapkan uang persembahannya di tangan kanan. Lalu ambil tempat persembahan atau celengan yang sudah dibagikan kakak-kakak sekolah minggu. Persiapkan hati dengan mendengar firman Tuhan yang ditulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Sebab pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita menyerahkan persembahan. Silakan masukkan uang persembahan ke dalam celengan dengan baik dan sopan. Menyerahkan persembahan kita di dalam doa dan kita akan menutup ibadah. Inang Pendeta ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.